Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firza Bandung Perwiratama dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait analisis FMTS PT Sariguna Prima Tirta Tbk dari kelompok 7. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari perusahaan ini. Industri air minum dalam kemasan (AMTK) di Indonesia terus berkembang, salah satunya melalui pertumbuhan pesat PT Sariguna Prima Tirta Tbk dengan merek Leo yang mencatat peningkatan pendapatan signifikan sejak 2017. Perusahaan yang dikenal sebagai bagian dari Tanobel ini berfokus pada produksi air minum murni yang berkualitas tinggi melalui teknologi penyaringan modern dan standar keamanan dengan internasional. Pertumbuhan perusahaan didukung oleh ekspansi pabrik, efisien operasional, serta komitmen yang berkualitas pada produk tersebut. Nah, landasan teorinya yaitu visi bukan sekedar tulisan formal, melainkan cita-cita masa depan dan atau gagasan yang memiliki pandangan jauh ke depan demi keberlangsungan perusahaan. Visi yang kuat berperan memfokuskan energi dari sumber daya perusahaan untuk mencapai titik yang diidamkan, sekaligus memberi motivasi bagi seluruh anggota organisasi dalam mampu bersaing secara kompetitif. Dan misinya berfungsi sebagai jembatan nyata antara pekerjaan masa kini dengan mimpi besar tersebut. Berbeda dengan visi yang bersifat jangka panjang, misi bersifat cenderung jangka pendek, biasanya 1-3 tahun. Ya, dan diaplikasikan dalam target-target konkret seperti menjaga kualitas pelayanan serta profesional karyawan. Dengan landasan teori, bertujuan sebagai sasaran yang spesifik mengenai apa yang ingin dicapai dalam waktu dekat. Jika misi terkadang masih terdengar abstrak, maka tujuan ini yang hadir sebagai hasil akhir dari setiap tindakan yang dilakukan setiap hari. Dan strategi dari perusahaan tersebut yaitu diibaratkan sebagai jalan atau alat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan membangun keunggulan bersaing di pasar. Strategi yang efektif bersifat berkelanjutan dan terus meningkatkan dengan selalu mempertimbangkan apa yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan. Kenalkan, saya Salsabila Widya Gasputri dari analisis FMTS PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Yang pertama yaitu visi PT Sariguna Prima Tirta Tbk untuk menjadi perusahaan minuman nasional terdepan selaras dengan pertumbuhan industri air minum dalam kemasan yang semakin kompetitif dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi air minum yang higienis dan sehat. Dalam manajemen strategis, visi menjadi arah jangka panjang yang menuntun pengembangan dan posisi perusahaan di pasar. Implementasi visi tersebut terlihat melalui ekspansi lebih dari 30 pabrik di berbagai wilayah serta penguatan jaringan distribusi nasional. Langkah ini meningkatkan efisiensi logistik, memperluas jangkauan pasar, dan juga memastikan ketersediaan produk terhadap secara konsisten di berbagai daerah. Kemudian yang selanjutnya yaitu misi PT Sariguna Prima Tirta Tbk, itu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk yang berkualitas dan terpercaya. Misi ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga benar-benar diterapkan melalui penggunaan teknologi filtrasi modern untuk dapat menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi, serta pengawasan yang ketat dalam setiap tahap produksinya, mulai dari pengolahan sumber air hingga pendistribusian. Selain itu, perusahaan juga berinovasi dengan menghadirkan galon bebas BPA yang lebih aman bagi kesehatan. Strategi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga memperluas daya saing di pasar. Saya Licin Syanis dengan yang belakang 270. Pada bagian tujuan, PT Sariguna Prima Tirta Tbk berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan hasil positif. Pada kuartal 2024, laba bersih mencapai 115,3 miliar atau meningkat sebesar 92,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,76%. Selain itu, rasio likuiditas berada di atas standar yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan stabilitas finansial dan arah pertumbuhan yang baik. Strategi pada PT Sariguna Prima Tirta. Dalam menghadapi persaingan industri air minum kemasan yang semakin ketat, perusahaan menerapkan strategi diferensiasi. Perusahaan menekankan standar keamanan pangan yang tinggi, melakukan inovasi kemasan, serta memperluas jaringan distribusi agar produk mudah dijangkau konsumen.
Kombinasi strategi ini menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan penjualan yang stabil. Misi PT Sariguna Primatirta adalah mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk air minum yang berkualitas dan terpercaya. Misi ini diwujudkan melalui penggunaan teknologi filtrasi modern dan pengawasan ketat dalam setiap produksinya. Perusahaan juga menghadirkan inovasi galon bebas BPA sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan dan kesehatan konsumen. Strategi ini memperkuat kepercayaan pelanggan dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Saya Lukisa Fazahra dengan NIM akhir 304. Selanjutnya ada pembahasan kelima, yaitu sebagai bagian dari Tonabel Group, PT Sariguna Primatirta Tbk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi pada pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Hal ini tercermin dalam budaya perusahaan, yaitu cinta, yang menjadi pedoman perilaku karyawan, yaitu customer focus, yang artinya mengutamakan pelanggan. Ada integrity, yaitu jujur dan konsisten. Ada teamwork, yaitu kerja sama tim, dan agility, cepat serta adaptif terhadap perubahan. Nilai-nilai ini memperkuat fondasi internal perusahaan agar tetap solid dan kompetitif. Selanjutnya ada pembahasan ke-6, yaitu secara keseluruhan misi, visi, tujuan, dan strategi yang dijalankan PT Sariguna Primatirta Tbk terbukti memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan pendapatan dan perluasan bisnisnya. Peningkatan laba serta pendapatan menunjukkan bahwa VMTS bukan sekadar konsep tertulis, tetapi benar-benar menjadi arah strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan penerapan yang konsisten, perusahaan mampu memperkuat daya saing dan mempertahankan posisinya di industri air minum kemasan masyarakat nasional. Saya Reva Mojoko Indonesia dengan NIM akhir 209. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari analisis VMTS PT Sariguna Primatirta Tbk. PT Sariguna Primatirta Tbk berhasil menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan dengan pertumbuhan industri air minum dalam kemasan di Indonesia. Hal ini terlihat dari ekspansi usaha, inovasi produk berkualitas, efisiensi operasional, serta penguatan sumber daya manusia yang mendukung keunggulan yang kompetitif. Penerapan VMTS yang konsisten tersebut mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan juga memperkuat posisi perusahaan di pasar MDK nasional. Yang selanjutnya yaitu analisis metrik SWOT dari PT Sariguna Primatirta Tbk. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama dikenal sebagai air murni yang sehat dan higienis, kemudian memiliki jaringan distribusi yang luas, dan juga proses produksi modern dengan standar kualitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu weaknesses atau kelemahan. Pasar-pasar masih di bawah komoditas utama, biaya operasional yang tinggi, serta produk cenderung bergantung pada kemasan plastik. Kemudian yang selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Pertumbuhan industri MDK terus meningkat, peluang ekspansi ke pasar internasional, serta tren kesadaran akan air yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Persaingan dengan kompetitor kuat, kemudian produk substitusi seperti air isi ulang dengan harga murah, dan juga perubahan dalam regulasi pemerintah. Adapun strategi dari analisis kami yaitu yang pertama strategi SO atau Strength Opportunities. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas air yang diproduksi, memanfaatkan keunggulan untuk memperluas pasar ke internasional, dan juga memaksimalkan produksi untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar. Yang kedua yaitu strategi WO atau Weaknesses Opportunities, yaitu dengan gencar melakukan promosi terhadap produk, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi biaya operasional, serta mengembangkan inovasi produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu strategi ST atau Strength Threats, yaitu dengan membuat inovasi produk untuk mempertahankan pasar, mempertahankan kualitas produk untuk tetap bersaing di pasar, serta tingkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu strategi WT atau Weaknesses Threats. Yang pertama, kolaborasi dengan distributor lokal untuk memperkuat pasar, melakukan efisiensi operasional untuk menjaga margin keuntungan, serta yang terakhir yaitu bangun hubungan yang baik dengan regulator.